Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Shadaqallah. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari yang berbahagia ini. Kembali Allah mengizinkan kita semua untuk hadir di rumah Allah. Mari kita juga hadirkan hati kita, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah tengah menatap kita semua. Bersamaan dengan kita sekarang kaum muslimin, di antara saudara-saudara kita yang tengah terbaring di rumah sakit karena sakit yang diderita ataupun terpapar oleh COVID-19, dan ada di antara saudara-saudara kita yang berada di isolasi, di karantina. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selawat bering salam kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita hidup di atas bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai langit dan bumi dengan seluruh isinya. 18 miliar tahun yang lalu Allah ciptakan bumi yang kita injak ini. Kemudian bermiliar-miliar banyaknya kepunyaan Allah. Apakah itu bintang-bintang yang semuanya itu dari ketiadaan dan sekarang menjadi ada dan nyata. Namun suatu saat nanti dia pun akan menjadi tiada. Kaum muslimin, setiap saat, setiap waktu, di antara miliaran-miliaran kepunyaan Allah itu, satu persatu pecah setiap saat. Artinya terjadi kehancuran
Dan inilah yang ditangkap oleh kamera infrared Chandra dari penerbangan NASA, di mana ketika terjadi itu dia bagaikan merah mawar balai kilapan minyak. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman, wa idzan saqqatis samaa fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan ketika langit telah terbelah menjadi merah mawar bagaikan kilapan minyak, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Masyaallah muslimin, artinya setiap saat, setiap detik, setiap waktu terjadi kiamat di mana-mana. Tapi bumi Allah yang kita injak ini sampai sekarang masih ada, dan kita nyata di atas bumi Allah ini. Dan pada waktunya ini pun dia akan musnah, akan hancur lebur bagaikan kilapan minyak, seperti merah mawar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 37 yang kita bacakan tadi. Masyaallah muslimin, begitu juga dengan kita manusia yang telah hidup di muka bumi Allah ini. Tidak kurang 209.000 tahun manusia telah hidup di muka bumi Allah ini. Waktu yang cukup panjang. Terjadi peradaban-peradaban manusia, silih bergantinya manusia dalam selang waktu yang sangat panjang itu. Dan hari ini kita juga nyata hidup di atas bumi Allah ini, yang dulunya kita tidak pernah ada. 100 tahun yang lalu tidak pernah hadir kita di bumi Allah ini. Kemudian kita menjadi ada dan nyata hari ini, dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dulu kamu mati, kata Allah, dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan dan dihidupkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita kaum muslimin, berbeda dengan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kita dihidupkan, dimatikan, dan kita hidup dalam selang waktu yang sangat pendek, yang sangat sempit. Kita hanya diberikan kesempatan oleh Allah hanya dalam selang waktu 80 tahun, 90 tahun, ataupun rata-rata usia hidup hari ini hanya 72 tahun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hidup ini pasti akan berakhir dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan kita, kalau makhluk yang lainnya setelah dimatikan dia tidak akan pernah ada apa-apa lagi, tapi bagi kita manusia, kita akan mempertanggungjawabkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang singkat ini. Inilah kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau kita membaca ayat-ayat Allah yang sangat luar biasa, ayat qaumiyah yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, termasuk dalam minggu-minggu terakhir ini. Bayangkan kaum muslimin, pernahkah terbayangkan oleh penumpang Sriwijaya Air 182 itu mereka akan tenggelam masuk ke dalam laut, kemudian tubuh mereka akan bercerai-berai seperti yang kita saksikan sekarang. Mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berjumpa lagi dengan sanak saudaranya. Mereka tidak pernah membayangkan. Pernahkah juga terbayangkan oleh saudara-saudara kita yang ditimpa oleh longsor di Sumedang sana? Tidak kurang juga puluhan orang meninggal dunia. Mereka juga tidak pernah membayangkan itu akan terjadi. Dan juga kita juga tidak pernah membayangkan kalau hari ini sudah memasuki 25.000 saudara-saudara kita yang meninggal sebagai dampak terpapar oleh COVID-19.
Terakhir kemarin kita juga tidak pernah membayangkan kalau seorang ulama Syekh Jaber akan dipanggil oleh Allah dalam usia yang masih begitu muda, 44 tahun. Tidak pernah terbayangkan oleh kita semua. Sehingga kaum muslimin, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak seorang diri pun yang tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak seorang diri pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Masyaallah muslimin rahimakumullah, rasanya hari ini cukuplah bagi kita membaca ayat-ayat kauniyah yang dipertontonkan oleh Allah kepada kita semua, agar kita sadar bahwa hidup kita ini tidak ada yang bisa memberikan garansi berapa tahun kita akan hidup di muka bumi Allah ini. Apakah kita akan pulang esok hari, atau mungkin habis sholat Jumat ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun usia kita hari ini, hanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika waktunya tiba, tak satu pun yang bisa untuk menundanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pendek waktu ini, begitu singkat waktu ini. Pertanyaannya kaum muslimin, dari yang kita lihat itu semua, sudahkah kita semua siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tanya kepada diri kita masing-masing hari ini. Tanya kepada diri kita yang paling dalam. Kalau hari ini kita dijemput oleh malaikat maut, sudahkah kita siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi Allah ini sepanjang usia yang Allah titipkan kepada kita semua? Kalau hari ini kita mati, berpisahnya roh ini dengan tubuh kita. Kita tidak dipanggil lagi dengan gelar kita. Kita tidak dipanggil lagi dengan nama kita. Orang akan menyebut hanya kapan mayatnya akan datang, kapan jenazahnya akan tiba, di mana mau dimakamkan mayatnya, di mana mau disolatkan jenazahnya. Baringkan ke kiri, baringkan menghadap kepada kiblat mayatnya. Tidak menyebut lagi nama kita, apalagi pangkat dan jabatan yang kita bangga-banggakan dalam hidup kita di atas bumi Allah ini. Itu kita semua kaum muslimin yang dirahmati Allah. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca kaum muslimin, renungkan hari ini. Renungkan, sudahkah engkau siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan usia yang Allah titip yang pendek ini kepada kita bersama. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita berhitung berapa usia kita hari ini. Kira-kira berapa lagi waktu yang Allah berikan? Tidak bisa kita mengatakan, kalaupun usia kita hari ini 50 tahun, umur harapan hidup kita 72 tahun, tidak ada jaminan menjadi 22 tahun lagi. Bisa saja esok hari, bisa saja lusa, semua dalam genggaman Allah. Cukuplah kaum muslimin, apa-apa yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada kita semua menjadi renungan bagi kita semua. Pertanyaannya, apa bekal yang mau kita bawa? Apa yang sudah kita tanam untuk kita panen nanti? Apa bekal yang telah kita tanam yang kita akan memanennya? Ataukah kita tidak pernah menanam sama sekali kebaikan dan kebaikan itu? Waktu yang berlalu ini kita biarkan lepas begitu saja, dan kita adalah orang yang merugi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita juga berhitung, mencari neraca kita. Apa kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan? Berapa kira-kira nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan sehingga memberatkan timbangan kita itu ke kanan, atau lebih banyak timbangan kita ke kiri karena banyak maksiat yang kita lakukan, banyak kezaliman yang kita lakukan, banyak penindasan yang kita lakukan, banyak kedurhakaan yang kita lakukan terhadap Allah maupun terhadap orang-orang tua kita maupun terhadap sesama kita semua. Timbang kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hitung neraca itu, jujur dengan diri kita sendiri.
kita tahu persis apa yang kita lakukan selama ini, di mana perbuatan dosa itu kita lakukan, dengan siapa kita lakukan, kapan kita lakukan. Dan sadari kaum muslimin, jujur kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi masih ada waktu, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hari ini dan hari-hari berikutnya, kita memanfaatkan waktu ini, tubu ilallah taubatan nasuha, untuk memperbanyak, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua memperbanyak, mengimbangi timbangan-timbangan keburukan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, kita sempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hablum minan nas, bagaimana kita menjalin hubungan terhadap sesama, berbuat baik terhadap sesama, karena kecintaan kepada Allah tidak cukup hanya untuk menangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah harus diwujudkan terhadap khairun nas anfa'un linnas, berbuat baik terhadap sesama. Kebenaran adalah benar kaum muslimin, mari kita tegakkan kebenaran itu. Kebatilan memang batil, jangan lagi kita lakukan kebatilan itu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bukankah itu doa kita yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Saatnya hari ini, mulai dari detik ini, mari kita juga mendidik anak-anak kita, mendidik cucu-cucu kita, agar ada yang akan kita panen nanti di hari akhir nantinya. Doa-doa anak-anak kita, jangan kita membayangkan hari ini yang sering kita lihat ketika kita berpulang, kita meninggal dunia, anak-anak kita berkumpul, dia tidak mampu untuk menyolatkan kita, anak-anak kita hanya mampu untuk memfoto kita, untuk mensyuting kita, dan mengucapkan selamat jalan papa, selamat jalan ayah, tapi dia tidak mampu untuk menjadi imam salat jenazah kita. Jangankan memandikan, dia tidak mampu, apalagi akan mendoakan kita. Tak satu pun yang bisa kita panen kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentu cita-cita kita ketika waktunya datang tak lain adalah kita pulang dalam husnul khotimah. Sekarang saatnya kita untuk berdoa semoga husnul khotimah. Tidak setelah kita meninggal, orang pada mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah. Dia sudah berakhir, dia sudah meninggal. Yang doa itu kita panjatkan kepada Allah. Semoga saudara-saudaraku yang hari ini hadir di rumah Allah, semoga saudara-saudara yang beriman kematiannya dalam husnul khotimah, dalam akhir yang baik dalam hidupnya. Sementara setelah kita meninggal, tentu yang kita panen adalah doa-doa anak kita yang saleh, kemudian sedekah jariah yang kita tanamkan, dan ilmu-ilmu yang kita berikan sepanjang hidup kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan bersama, kapan kita siap tidak siap pun kita ketika waktunya sudah datang, tak ada yang bisa menolaknya. Harapan kita, marilah selalu kita berdoa agar kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat hidup kita, dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kesayangan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimuna hadrun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Setiap Jumat di atas mimbar, khatib selalu berwasiat, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar bertakwa kepada Allah, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian setiap saat akan datang kepada kita. Artinya setiap saat juga kita berada dalam penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merugi kata Allah, kecuali yang tidak merugi adalah orang yang beriman, yang mampu iman itu dibuktikan dengan amal soleh, dan hidupnya penuh dengan nasihat-nasihat dengan kebenaran dan penuh dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita bisa dari hari ke hari semakin beruntung dan beruntung, agar kita bisa dikelompokkan dengan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum Muhammad ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Wafarallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Banyak kesalahan dosa yang kami perbuat ya Allah. Kami yakin ya Allah, kami akan pulang kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami merasa belum cukup ya Allah bekal yang kami bawa untuk berjumpa denganmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, tuntun kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar senantiasa berpegang teguh kepada talimu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tanamkan cinta di hati kami ya Allah, hanya kepadamu ya Allah, bukan lagi cinta dunia, cinta harta, tapi adalah kecintaan kepadamu ya Allah. Lapangkan jalan kami untuk menuju kepadamu ya Allah. Matikan kami kelak dalam husnul khotimah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkau telah uji kami dengan ujian-ujian yang begitu berat ya Allah, yang kami tak mampu untuk memikulnya. Semua adalah karena perbuatan kami ya Allah. Sekali lagi ampuni kami ya Allah, ya Rabb, ya Rahman. Cukupkan ujian ini bagi negeri kami ya Allah. Ya Allah, kami akan tersungkur dan bersujud di hadapan-Mu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan bagi agama kami ya Allah, wa afan fil jasad, afiatkan jasad kami, badan kami, fisik kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmina, berikan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, ya Allah.
wa barakatan rizki, rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang Engkau ridai ya, yang thayyib ya. Wa taubatan qablal maut, wa taubatan qablal maut, taubat kami sebelum maut menjemput ya Allah. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, kasih sayangmu ketika Engkau mencabut ya Allah. Wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunanmu ya Allah ketika kami telah Engkau panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut, fi sakratil maut ya Allah. Bimbingkan ya Allah, tuntun kami ya Allah dalam sakratul maut yang semua kami akan menemuinya ya Allah. Wa najatin nar, wa najatin nar, kami takut dengan neraka-Mu ya Allah, kami takut dengan neraka-Mu ya Allah. Wa najatin nar, wal afwa indal hisab, dalam perhitungan hisab-Mu ya Allah. Kami mendambakan kebaikan dan kebaikan yang kami tanda memberikan kepada kami, menolong kami dalam hisab kami ya Allah, ya Rahman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha kana wa ita'idukum fahsya'a wa qala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.